Assalamualaikum guys, kembali lagi di aplikasi PMM topik 1 modul 3. Nah, karena kemarin kita sudah selesai ngerjain modul 2 di video yang sebelumnya, langsung aja sekarang kita lanjut ngerjain modul 3. Kita klik pelatihan mandiri, kita pilih topik, subtopik ya. Nah, kalau sudah kita pilih yang topik 1 yaitu Merdeka Belajar Gambar Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita langsung aja menuju ke modul 3. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu karena video ini berisi tentang penjelasan materi ya. Penjelasan materi dulu, terus penjawaban tentang pemahaman latihan pemahaman. Terus aku juga akan ngasih tahu saat kita nulis refleksi Anda, dan juga yang terakhir kita akan mengerjakan post test. Jadi kalau kalian nggak mau dengerin penjelasan aku, boleh aja sih langsung di skip aja di beberapa konten-konten yang kalian pengen lihat aja. Misalkan kalian cuma pengen lihat post testnya ya silakan aja, nggak apa-apa, silakan kalian skip dan lihat di bagian pengerjaan post testnya aja. Oh ya guys, di dalam topik modul 3 ini ada 2 materi, yaitu kodrat murid dan juga trikon. Di dalam kodrat murid sendiri ini ada 3 video yang perlu kita pelajari ya, ada kodrat keadaan, alam, dan zaman. Sedangkan di trikon sendiri ada video yang harus kita pelajari, yaitu asas trikon. Oke, langsung aja kita sekarang dengerin materi tentang kodrat keadaan. Di sini aku bakalan rangkum ya kodrat keadaan sesuai dengan pemahaman aku ya. Oke, jadi di dalam submateri kodrat keadaan sendiri, di sini dijelaskan bahwa kodrat keadaan itu dibagi menjadi 2 ya teman-teman, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi belajar murid harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya, baik kodrat alamnya maupun zamannya. Karena guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar murid, maka guru harus mampu menjadi jembatan murid yang ada di sekitarnya, misalnya melalui media digital, belajar langsung, dan lain sebagainya. Misal, murid yang tinggal di pesisir cocoknya dengan materi seperti penanaman pohon bakau, materi tentang bakau, dan lain sebagainya. Sedangkan kodrat zaman sendiri adalah bagian dasar dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, yang mana pendidikan dulu dan sekarang itu jelas berbeda ya teman-teman. Jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan zaman murid kita. Karena era sekarang sudah sangat pesat, maka murid bisa menerima informasi dari mana saja. Jadi kita sebagai pendidik harus mampu melatih kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi yang ia terima. Ya teman-teman, itu tadi materi tentang kodrat keadaan. Kalau misalkan kalian punya pemahaman yang lain atau ada tambahan, silakan langsung share di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke submateri yang kedua, yaitu kodrat alam. Ya, di dalam kodrat alam ini ada beberapa juga yang disampaikan oleh narasumber di dalam video, yaitu setiap murid punya kodratnya masing-masing yang tidak sama antara satu murid dengan yang lain, sehingga guru harus mampu menemukan konteks pembelajaran sesuai dengan diri murid dan di mana murid tersebut berada atau tinggal ya. Setiap murid juga memiliki kekuatan kodrat yang unik, yang berbeda-beda juga antara yang satu dengan yang lain, sehingga kita juga harus mampu mengembangkan sesuai dengan potensinya. Misalkan murid yang punya potensi seni, kita berikan kesempatan untuk melakukan pertunjukan seni saat acara perpisahan sekolah. Itu salah satu contoh ya teman-teman. Kodrat alam ini sendiri sesuai dengan letak geografis di mana sekolah itu berada ya teman-teman. Misalkan yang aku jelasin tadi yang sebelumnya yang berada di kodrat keadaan. Nah, kodrat alam sendiri misalkan murid itu geografisnya tinggal di pegunungan, jadi materi yang bisa kita sampaikan mungkin tentang cara menjaga kelestarian pohon atau cara menanam pohon dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas yang dijelaskan di bagian kodrat alam. Itu aku ambil intinya aja ya. Oke, sekarang
Kalau sudah selesai kodrat alam, kita langsung maju ke submateri yang ketiga, yaitu kodrat zaman. Nah, di dalam kodrat zaman sendiri artinya belajar anak sesuai dengan perkembangan zamannya. Di sini juga dibahas tentang asas trikon ya teman-teman, untuk menuntun anak atau murid mencapai kekuatan-kekuatan kodrat atau potensi yang dimilikinya. Nah, asas trikon itu sendiri terdiri atas 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Pendidikan saat ini menuntun anak memiliki keterampilan abad 21. Jadi pendidikan saat ini yang harus dimiliki anak seperti mampu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, mampu berkomunikasi, dan juga mampu berkolaborasi. Itu adalah keterampilan abad 21 yang wajib dimiliki oleh anak, dan kita sebagai pendidik harus mampu untuk mengasah tersebut dan mengembangkan tersebut kepada peserta didik kita. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan aku ya sekilas tentang kodrat zaman, atau intinya menurut sepemahaman aku. Oke, kita sudah selesai 3 materi. Nah, setelah ini kita langsung aja menjawab latihan pemahamannya ya. Nah, kita jawab latihan pemahamannya. Oke, di sini ada 3 soal. Yang pertama, dasar pendidikan yang berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana murid berada disebut kodrat alam dong pastinya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kodrat keadaan merupakan bagian yang terpenting saat belajar? Nah, yang pastinya bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Melalui pembelajaran di TikTok, menurut Bapak atau Ibu, kompetensi abad 21 apa saja yang bisa terasah? Semuanya benar. Oke, langsung kita lanjut. Sekarang kita tulis refleksi Anda dulu ya. Oke, pertanyaannya adalah, dengan kemajuan teknologi saat ini, media apa yang akan Anda gunakan untuk mengasah keterampilan abad ke-21 murid Anda? Di sini teman-teman bisa menuliskan sesuai dengan kondisi lembaga masing-masing, sesuai dengan pembelajaran kalian masing-masing yang sudah kalian lakukan sebelumnya atau yang ingin kalian lakukan di kedepannya ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai langsung aja klik simpan. Nah, selanjutnya kita mau dengarkan materi dulu mengenai asas trikon. Jadi asas trikon ini sendiri terbagi atas 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, di sini guru dapat merancang pembelajaran yang kontinu atau berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa kita. Jadi di sini saat guru melaksanakan proses pembelajaran bisa didasarkan kepada 3 asas tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita bahas latihan pemahamannya ya. Nah, kita klik. Nah, di sini ada 1 soal. Pembelajaran murid sebaiknya diberkesinambungan dari waktu ke waktu. Dalam asas trikon, pernyataan tersebut merupakan asas kontinuitas. Nah, oke, lanjut. Oke teman-teman, sudah selesai kita mengerjakan materi dan pertanyaannya. Oh iya sih, kurang 1 teman-teman, refleksi dari asas trikon. Nah, pertanyaannya adalah, proses pembelajaran seperti apa yang ingin Anda perbaiki dengan menggunakan asas trikon? Nah, teman-teman bisa nyontek refleksi aku atau bisa mengemukakan pendapat sendiri ya. Oke, kalau sudah selesai langsung aja kita klik simpan. Nah, kita sudah selesai nulis reflektif. Sekarang lanjut, kita akan mengerjakan post testnya. Mulai kerjakan post test, kita klik. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Murid sebagai individu yang unik sejatinya mendapatkan tuntunan yang sesuai dengan B ya teman-teman, tuntutan masa depan. Soal yang kedua, berikut ini adalah contoh kegiatan yang tepat dalam merespon keunikan potensi yang ada dalam setiap murid.
adalah B ya teman-teman, memberikan ruang untuk mengembangkan keunikan potensi murid. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki pendidik terkait potensi yang ada pada setiap murid. Jawabannya adalah A. Kepekaan dalam mengidentifikasi potensi yang ada pada setiap murid. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Apa saja yang sangat dibutuhkan murid untuk membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya? Jawabannya adalah C ya teman-teman, peran guru sebagai fasilitator dan pembelajaran kontekstual. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Selain peran guru sebagai penghubung, hal berikut juga dibutuhkan murid untuk membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Nah, jawabannya di sini adalah D ya teman-teman, pembelajaran kontekstual. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Selain guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid, lalu apa yang dapat guru lakukan? Jawabannya di sini yang tepat adalah C. Guru dapat berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar di sekitar murid. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan terdiri dari yang pastinya A ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nomor 8, salah satu prinsip dalam melakukan perubahan berkaitan dengan kemajuan kebudayaan dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Prinsip tersebut adalah A. Continue. Kita klik dan lanjut ke nomor 9. Nomor 9, kebudayaan menuju arah kesatuan, kebudayaan dunia atau kemanusiaan merupakan penjelasan dari. Jawabannya adalah C, konvergen. Oke, sekarang kita ke nomor yang terakhir ya teman-teman, ke nomor 10. Soalnya adalah berikut adalah manfaat pembelajar sepanjang hayat dapat dimiliki kecuali. Jawabannya adalah C ya teman-teman, hidup dengan minimalis dan secukupnya. Oke, kita selesai sudah dan sekarang kita klik kumpulkan aja. Nah, kalau pengen ngecek ya bisa di scroll ke bawah. Nah, tapi di sini karena sudah benar jawabannya, langsung kita kumpulkan. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah untuk modul 3 kita sudah selesai. Lanjut kita akan mengerjakan modul 4 yang akan aku bahas di video selanjutnya. Ya, terima kasih teman-teman sudah lihat video ini. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-temannya supaya informasi ini banyak yang mengetahui. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.